Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Erik Irwansyah di channel ini. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru buat kalian semua. Teman-teman, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Saya ingin menjelaskan judul videonya itu tidak mendefinisikan saya sendiri sebagai senior atau sebagai freelancer terbaik atau yang paling lama, itu bukan ya teman-teman. Akan tetapi poinnya adalah saya ingin menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang harusnya teman-teman perhatikan sebagai freelancer, yang ini akan mempengaruhi kinerja teman-teman ke depannya, termasuk saya pribadi. Saya masih belajar dan beberapa tips ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai freelancer. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Sekali lagi, saya tidak ada bermaksud untuk menempatkan diri saya sebagai orang atau freelancer yang paling baik atau yang paling sempurna. Sekali lagi, kita saling mengingatkan dan saling berbagi tips. Seperti itu teman-teman, kita sepakat ya. Kalau sepakat, kita akan lanjutkan ke pembahasannya. Sebenarnya cukup banyak tipsnya ya, akan tetapi saya rangkum menjadi 6 saja. Yang ini yang paling penting menurut saya pribadi ya teman-teman. Yang pertama adalah jadwal. Mengapa saya bilang jadwal? Dikarenakan sehari-hari kita punya 7 hari nih, 7 hari, terus hari itu punya 24 jam, dan di setiap harinya kita tuh pasti punya kegiatan yang pastinya di luar kegiatan kita sebagai freelancer. Bagi teman-teman yang kerja, mungkin teman-teman punya kesibukan di dunia kerja, atau teman-teman yang di rumah juga punya kesibukan di rumah sebagai ibu, sebagai anak, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus benar-benar mengatur jadwal buat teman-teman kapan teman-teman harus belajar ilmu baru atau belajar lebih dalam tentang ilmu yang teman-teman kuasai, dan waktu untuk teman-teman kesehari-harian di rumah atau di tempat kerja, dan waktu untuk freelancer, waktu untuk mengerjakan proyek-proyek teman-teman yang teman-teman dapatkan dari freelancer ini, sehingga nantinya waktu teman-teman itu akan termanage dan teman-teman menjadi lebih produktif dan lebih teratur waktu dan jadwalnya, sehingga ini berpengaruh juga kepada kinerja teman-teman sebagai freelancer. Dan saya juga pada awalnya tidak menerapkan ini, jadi saya acak-acakan waktu saya belajar, atau saya acak-acakan waktu saya di keseharian saya acak-acakan juga, dan waktu saya di freelancer juga acak-acakan. Jadi saya merasa saya kurang produktif, kurang baik kinerja saya, dan saya mulai merasa pesimis dan kayak muncul dalam pikiran kita, kayak kita merasa I cannot do this anymore. Karena pada akhirnya pekerjaan tersebut, hal-hal tersebut akan menuntut kita sehingga kita menjadi depresi gitu ya teman-teman. Jangan sampai masuk ke fase tersebut. Jadi teman-teman harus susun jadwal teman-teman, jadwal untuk belajar, jadwal untuk keseharian, dan jadwal untuk freelancer itu sendiri. Yang kedua, jangan takut nolak. Mungkin teman-teman bertanya, lah kok jangan takut nolak? Bukannya freelancer itu pengennya project, kok ditolak gitu? Maksudnya gini teman-teman, ada proyek nih yang teman-teman mampu melakukannya, akan tetapi nih tidak sesuai dengan standar. Katakanlah seperti ini, teman-teman mematok nih harga, misalkan teman-teman freelancer di bidang programming nih, teman-teman diminta untuk membuat sebuah website, katakanlah website company profile. Teman-teman patok harganya sebesar misalkan ya 1 juta. Kata kliennya oke 1 juta. Akan tetapi mereka punya beberapa permintaan yang di luar hal tersebut. Misalkan dia pengen teman-teman handle websitenya, post artikel, desain untuk banner-bannernya, sekaligus membuat company profile-nya juga.
Dan ini sudah banyak sekali kerjaan-kerjaan yang masuk ke kita, tetap bayarannya hanya satu paket untuk company profile saja. Teman-teman mungkin yang pesimis nih, kayak eh, 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 tergiur dengan tawaran pertama, saya sudah dapat kerjaan nih 1 juta nih. Jadi teman-teman kadang-kadang takut nolak nih, dapat 1 juta. Teman-teman kerjain company profile-nya. Setelah company profile-nya selesai dan teman-teman mau lanjut untuk mengerjakan artikelnya, terus bannernya, terus dan lain sebagainya, teman-teman akan merasa berat. Karena kenapa? Karena post artikel itu juga butuh waktu untuk membuat kata-katanya, terus bannernya butuh waktu untuk mendesainnya. Nanti di pertengahan jalan teman-teman akan merasa salah jalan gitu kan. Teman-teman boleh merasa kayak ngedumel gitu ya. Ini klien kenapa gini sih, nggak ngerti bla bla bla. Padahal pada awalnya teman-teman sudah bersepakat dengan klien tersebut untuk membuat company profile sekaligus artikelnya, bannernya dan lain sebagainya, itu hanya 1 juta. Yang mana 1 juta itu hanya untuk membuat company profile saja. Makanya jangan takut untuk nolak. Yang ketiga, jangan minder. Jangan minder atau jangan bandingkan teman-teman dengan orang lain, dengan freelancer yang lain. Mungkin ini sering terjadi nih di antara kita sebagai freelancer. Misalkan kita seorang freelancer di sebuah website freelance, katakanlah seperti project.co.id. Di sana kan sudah ada tuh peringkat-peringkatnya tuh, peringkat-peringkat siapa yang dapat proyek terbanyak, poinnya terbanyak, kan ada tuh. Kita kadang-kadang mau ngajukan bid atau penawaran, kita merasa sudah minder dulu karena yang mendaftar di sana, yang melakukan penawaran di sana itu ada kompetitor juga, tetapi poinnya sudah banyak, proyeknya sudah banyak. Jadinya saat kita pengen melakukan penawaran, ketika kita melihat orang tersebut sudah melamar duluan, kita merasa minder, akhirnya kita nggak jadi. Akhirnya kesempatan kita, yang mana kesempatan itu sekitar berapa persen untuk menang, jadi 0%, karena teman-teman nggak berani, teman-teman minder, jadinya tidak jadi mendaftar sebagai penawar di sana. Seperti itu. Jangan sekali-sekali bandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Teman-teman punya keahlian sendiri, teman-teman punya keunikan sendiri. Jika teman-teman di bidang desain, teman-teman mau desainnya jelek, mau desainnya bagus, ada aja yang suka. Desain yang bagus kadang-kadang ada yang nggak suka, teman-teman. Desain yang jelek ada aja yang suka. Makanya jangan merasa minder dan jangan merasa teman-teman itu kayak saya ini downgrade banget sih. Saya ini merasa saya ini downgrade banget pelayanannya atau downgrade banget skillnya. Jangan merasa seperti itu. Pokoknya berikan pelayanan terbaik teman-teman. Jangan teman-teman merasa minder sehingga teman-teman kehilangan banyak kesempatan untuk menjadi seorang freelancer. Karena semua freelancer yang keren-keren itu berawal dari kecil dulu. Mereka juga seperti itu, akan tetapi mereka berhasil menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Atau untuk bernegosiasi lagi, bahwasanya teman-teman sampaikan kalau harga tersebut hanya untuk company profile saja. Jangan takut untuk bernegosiasi dengan klien, lebih tepatnya seperti itu. Ini terjadi juga kepada saya pribadi dulunya ya. Saya punya klien ini mau minta buatkan sebuah website company profile seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Saya terima pembuatan company profile-nya, terus dan lain sebagainya itu sebagai tambahan, dengan hanya dibayar sebagai pembuat website company profile-nya saja, yang lainnya sebagai tambahan saja. Saya terima karena saya pikir saya punya waktu nih, saya bakal bisa menuhin permintaan klien dengan bayaran segitu. Tetapi pada akhirnya saya merasa, oh ini tidak benar. Saya harus gunakan waktu saya untuk yang lain nih. Yang mana klien yang ini, yang satunya lagi itu membayar saya untuk membuat artikel, membuat banner dan lain sebagainya dengan harga yang sesuai. Sedangkan yang tadi itu sudah masuk ke company profile. Dan akhirnya saya ngedumel gitu kan, oh kok gini ya, kok tega ya. Padahal itu semuanya salah saya sendiri juga. Karena saya pada awalnya tidak berani bernegosiasi dengan klien. Penting sekali ilmu negosiasi dengan klien. Teman-teman harus pintar-pintar bernegosiasi sebagai freelancer gitu ya. Kelima adalah izin.
Izin seperti apa? Maksudnya seperti ini teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, tapi teman-teman juga punya sampingan sebagai freelancer, ada baiknya teman-teman menjelaskan kalau teman-teman itu punya sampingan sebagai freelancer. Karena kenapa? Membuat atasan kita itu mengerti gitu. Karena akan ada tuntutan-tuntutan tertentu yang mungkin teman-teman belum bisa kerjakan, terutama jika teman-teman sudah punya nama nih sebagai freelancer tapi belum cukup penghasilannya, teman-teman pengen kerja lagi, mungkin ada tuntutan sendiri nanti di kantornya, harus begini, teman-teman harus negosiasi lagi nih, bilang kalau saya punya freelancer, saya sudah lama membuat sesuatu nih, saya sudah lama bekerja sebagai freelancer sebagai sampingan saya untuk kerja. Percayalah, bos kalian, direktur kalian itu bakalan mengerti. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai tenaga IT nih. Tapi juga saya sebagai freelancer, saya jelaskan. Kalau saya ini seorang freelancer, saya punya sampingan sebagai freelancer. Jadi saya mendapat keringanan ketika di kantor saya itu ada jam lembur, tetapi di luar jam kerja, kan kerjanya Senin sampai Jumat atau Sabtu nih, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Akan tetapi ada waktunya nanti hari Minggu juga ke kantor nih kerja. Ketika saya menjelaskan seperti itu, saya dapat keringanan kalau saya tidak usah atau boleh tidak datang pada hari Minggu tersebut, dengan konsekuensi saya tidak mendapatkan gaji tambahan. Saya merasa tidak mengapa karena saya punya kerjaan tambahan, yaitu sebagai freelancer untuk menggantikan gaji tambahan dari kantor saya tadi. Minimalnya bos kalian mengerti dan paham gitu. Pastilah mereka akan paham itu tuh. Pasti. Yang keenam nih, yang terakhir teman-teman. Ini yang termasuk yang paling penting juga. Pada tahap awal nih, saat membangun nama sebagai freelancer profesional, jangan terlalu berorientasi kepada materi. Lah kenapa? Bukannya freelancer itu cari duit? Ya memang freelancer itu cari duit, tetapi portofolio itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat project pada awal-awal nih merintis karir sebagai freelancer, dapat nih misalkan sebagai desainer, dapat nih untuk desain flyer. Jangan terlalu berorientasi pada materinya. Teman-teman jangan terlalu tinggi matok harganya. Misalkan orang-orang nih matok harga 50.000 per desain, teman-teman bisa lebih rendah, 35.000 dulu atau 25.000 dulu pada awal-awalnya. Yang penting portofolio teman-teman kumpulkan dulu, sehingga portofolio tersebut bisa menunjang teman-teman untuk meng-up harga teman-teman bahkan lebih tinggi daripada harga standar orang-orang lain. Karena teman-teman sudah dipercaya orang banyak dan sudah punya banyak portofolio. Dengan portofolio yang sudah banyak, sudah sekudang, mereka akan berpikir, oh orang ini sudah kredibel dan sudah banyak klien-klien yang ditangani oleh orang ini. Mereka akan royal dalam memberikan upah mereka. Dan saya terapkan ini kepada diri saya sendiri pada awal-awal merintis karir. Saya pertama saya sebagai desainer mendesain flyer dan lain sebagainya. Saya patok harga lebih rendah daripada yang lain gitu kan. Ketika sudah banyak portofolio yang saya kumpulkan, saya lebih pede untuk menaikkan harga sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Dan mereka fine-fine saja dan mereka tidak banyak tanya karena sudah banyak klien-klien yang sudah kita handle. Seperti itu teman-teman. Nah itulah tadi tips-tips bagi teman-teman freelancer pemula. Lagi-lagi saya mengatakan saya bukan yang paling baik, bukan saya menjelaskan kalau saya terbaik, bukan ya teman-teman. Tapi kita saling berbagi tips, saling berbagi nasihat atau pengalaman sebagai freelancer. Jika teman-teman punya pengalaman yang lain yang lebih unik, yang lebih menantang dan lebih keren nih daripada yang tadi tipsnya, teman-teman bisa share di kolom komentar sehingga teman-teman yang lain yang melihat video ini saat baca kolom komentar mereka bisa cari tahu nih, oh ini tips yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman yang punya masukan lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian tips pada kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengikuti ini, dan semoga teman-teman menjadi freelancer yang baik
dan keren, dan proyeknya makin banyak lah, amin ya rabbal alamin. Saya Riki Irwansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.